Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ratusan kader PSI kabarnya begitu kan merapat ke PDIP. Artinya apa? Artinya bahwa kader PSI banyak gabung ke partai PDIP. Wih. Padahal Kaisang sudah turun tangan. Jokowi turun tangan. Malah kader PSI sendiri yang kemudian beralih merapat ke PDIP. Ada apa di balik ini semua? Kan orang pasti bertanya-tanya, Bos. Jangan-jangan nggak laku deh. Ya. Jangan-jangan partai nggak laku di situ begitu. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang kita lihat hari ini, yang dipertontonkan hari ini, bisa saja partai PSI belum jadi kaderisasi yang kuat. Belum begitu kan? Karena Jokowi sendiri, walaupun Jokowi siap turun gunung, tapi banyak pengamat-pengamat yang mengatakan paling cuma nambahnya sedikit. Paling cuma nambahnya sedikit. Nah, kita lihat saja di Jawa Barat misalnya. Nih, ini berbicara di Jawa Barat. Nah, kabarnya begitu kan kader perpindahan dari PSI ke kader PSI ke PDIP begitu kan. Ini terjadi di Jawa Barat, kabarnya menunjukkan bahwa dinamika politik politik lokal di Indonesia itu bergerak jauh lebih cepat dibandingkan dengan kalender elektoral formal. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa begitu kan orang-orang kita melihat bahwa pergerakan yang cukup masif, punya track record yang baik di parlemen begitu, sehingga ini menjadi acuan. Kalau PDIP sudah masuk di parlemen, orang akan berbondong-bondong datang di situ untuk mendaftarkan diri untuk menjadi caleg. Kita lihat saja begitu kan. PSI kan masih belum ada di parlemen kecuali berada di parlemen. Kalau berada di parlemen, saya kira itu masih semakin banyak orang berbondong-bondong datang begitu kan. Percuma orang yang daftar di PRRI misalnya, tapi tidak masuk pada parlemen dari ambang batas, maka kemudian percuma aja begitu buang-buang uang. Kecuali di DPR lah, di daerah begitu kan. Karena di DPR RI itu kan ada ambang batas begitu. Kita lihat saja bahwa banyak sekarang kabarnya begitu kan para kader-kadernya itu begitu kan yang kemudian berpindah di situ. Makanya ini PDIP basis elektoral stabil dan struktur organisasinya mengakar. Makanya tidak heran Ibu Megawati, kader-kader PDIP santai-santai aja ketika mengatakan bahwa di Jawa Tengah kandang banteng, di Bali kandang banteng, di Jawa Tengah itu kandang PS akan menjadi kandang gajah. Terus kemudian di Bali akan menjadi kandang gajah. Terus kemudian di Sumur, di Sulawesi akan menjadi kandang gajah. Di mana ini? Sudah ada bukti bahwa kabarnya begitu kan ratusan kader PSI Jabar kabarnya pindah ke PDIP. Artinya apa? Artinya bahwa PDIP ini sangat diperhitungkan sekali di Jawa Barat, apalagi Partai Gerindra. Karena posisi di Jawa terutama elektoralnya yang sangat kuat begitu seperti Partai Gerindra, Partai PDIP ini kan masih menguasai di daerah-daerah itu begitu. Siap. Oke. Makasih ya. Dalam perbedaan karena dengan situasi politik saat ini, kata namanya partai itu dinamis. Mungkin pada saat waktu mendaftar dulu, saya merasa bahwa PSI adalah wadah kami bersama. Bisa berjalannya waktu, pada situasi politik sekarang, kami melihat bahwa PDIP menjadi rumah kita bersama, menjadi rumah impian kita bersama. Kalau apa yang terjadi, masalah ideologi, masalah idealisme tidak bisa ditutupi oleh kamu. Karena itu kami semua bergabung kepada partai PDIP. Ada berapa banyak anggota PSI? Saat ini hadir sekitar 150
kader, tapi masih ada yang belum bisa hadir. Kalau di Jawa Tengah mengatakan bahwa akan menjadi kandang gajah, saya tidak yakin itu begitu. Mengapa Bang kok tidak yakin? Karena kita lihat saja realitasnya. Ya, kader-kadernya banyak berbondong-bondong pindah ke PDIP begitu. Pasti Puan ya dengan Guntur Romli ya, terus kemudian PDIP pasti tertawa ini. Ya, pasti tertawa ini. Kenapa Bang kok bisa ketawa? Ya, lihat saja realitasnya, Bos, ya. Banyak yang kemudian melihat bahwa kalau kader-kader PSI sudah banyak berpindah haluan, maka kemudian orang akan mengatakan, wih, rasain lo pindah. Coba kita baca ya komentar-komentar di netizen terlebih dahulu begitu. Kandang gajah BSI bergejolak, 150 kadernya pindah ya ke PDIP Perjuangan. Mungkin enakan jadi banteng. Ini salah satu komentar dari netizen begitu kan. Ada yang mengatakan begini, ini dari kader PSI begitu ya. Bergabung dengan partai yang orientasinya kepentingan satu keluarga adalah suatu kebodohan yang luar biasa, nggak ada obatnya emang. Lalu dibalas sama kader PSI begitu. Si Didik di situ begitu kan ya. Tapi kita lihat saja, emang partai PSI tidak menunjukkan kekuatan kekuasaan keluarga. Ada yang mengatakan begini nih, PSI itu udah jelas ya, partai dimonopoli oleh keluarganya Jokowi dan Jokowi sendiri. Suka-suka Jokowi lah rekrut kader-kader ya untuk dapat posisi di PSI, terserah. Nah, ya memang terserah di situ. Artinya sama posisinya begitu kan ya. PDIP itu lahir dari keluarga Ibu Megawati. Wajar dong kalau memiliki dia begitu kan. Dia kan sudah berjuang. Ya wajar di situ berjuang sendiri dengan bapaknya, dengan dengan Soekarno. Ya, terus kemudian cucu-cucunya menikmati itu, wajar karena dia merupakan perjuangan sendiri. Tidak boleh lalu kemudian perjuangannya sendiri lalu kemudian diberikan ke orang lain. Seperti Partai Demokrat misalnya. Ya, dia berjuang oleh Pak SBY ya, membuat Partai Demokrat. Terus kemudian berkembang sampai sekarang. Apakah sekarang mau direbut? Ya tentu tunggu dulu begitu. Sama dengan PSI. Kalau PSI sudah dirawat oleh Jokowi, dirawat oleh Kaisang, dengan kekuatan yang sangat luar biasa misalnya, apakah mungkin undang-undang itu akan dirubah ya bahwa sepenuhnya akan dimiliki oleh Kaisang? Nah, itu kan pertanyaan sederhana saja. Bisa saja undang-undang itu berubah begitu. Seperti apa yang disampaikan oleh kader PSI yang mengatakan bahwa PSI akan beralih ke pemiliknya. Banyak yang seperti salah satunya yang diucapkan oleh Giring begitu kan ya. Nah, fenomena perpindahan kader partai di Jawa Barat ini menunjukkan bahwa dinamika politik lokal Indonesia itu bergerak lebih jauh begitu kan ya. Lebih cepat dibandingkan dengan kalender elektoral. Nah, hal ini yang kemudian banyak pengamat yang mengatakan itu. Setelah Bupati Sumedang, Done Ahmad Muneria pindah dari P3 ke Gerindra, kini giliran mantan ya Ketua PSI Kota Bandung, Alexandra Jiriki, yang pindah ke PDIP Perjuangan bersama sejumlah kader dan simpatisannya. Artinya secara tidak langsung, apakah PDIP ini cukup menjadi potensial sekali ya? Apakah PSI ini akan semakin anjlok atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas ini menjadi perhatian begitu kan bagi orang-orang di luar sana yang kemudian mengatakan bahwa PSI saya kira perkembangan secara masif untuk perekrutan kadernya saya kira masih jauh begitu kan dibandingkan dengan PDIP. PDIP kan sudah menjadi partai lama yang sangat luar biasa begitu. Nah, dikatakan di situ begitu bahwa perpindahan ini tidak bisa hanya dibaca sebagai persoalan personal saja, tetapi juga refleksi dari lemahnya kelembagaan partai politik yang selama ini yang dilakukan oleh Kaisang. Artinya apa? Artinya kader-kader muda ya, anak-anak muda sekarang ini lebih pintar membaca peluang-peluang, bagaimana peluang yang akan terjadi di sebuah partai besar itu. Salah satunya kader PDIP misalnya, di PDIP, di tubuh PDIP ini orang-orang seperti anak muda melihat, oh ini potensi ke depan ya, karena dia sudah lolos di parlemen.
Sedangkan PSI ini kan masih nata di situ, Bos. Ya, perjuangannya masih saling ada kekuatan dengan P3 begitu. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang akan melihat, wah, percuma nanti ini. Kalau lolos di kalau terpilih misalnya begitu kan ya. Di DPR RI misalnya, tapi partainya tidak lolos di parlemen, ya apakah hanya ini sebuah sia-sia aja? Orang kan pasti berhitungan seperti itu begitu. Makanya saya kira ini PDIP Perjuangan ini basis elektoralnya itu sangat relatif stabil dan struktur organisasinya mengakar. Dia punya kekuatan, dia punya massa begitu kan ya. Bahkan dipersepsikan sebagai kendaraan politik yang menjanjikan di situ begitu. Nah, pemilu memang masih jauh, tapi situasi dan suhu politik hari ini itu sangat menghangat. Coba kita bandingkan begitu kan dengan tahun-tahun yang lalu bahwa di kepemimpinan Prabowo, di kepemimpinan Jokowi begitu kan, kekuasaan selalu melekat sana sini begitu. Tapi kita lihat saja di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, banyak orang yang sudah membicarakan ya 2 periode. Padahal orang yang ngomong 2 periode di situ artinya ada nuansa kekhawatiran besar di mana partai-partai yang selama ini ya seperti Partai Golkar, seperti Partai PAN, Partai Demokrat, Partai Partai PKB, Partai PDIP, Partai Gerindra, dia punya hitungan-hitungan sendiri dan kepentingan-kepentingan sendiri. Artinya apa? Artinya siapapun yang tidak punya partai terafiliasi dengan nuansa-nuansa hanya ingin numpang kekuasaan, maka disitulah yang kemudian terbaca oleh partai. Ya, siapa yang membicarakan Gibran 2 periode hari ini? Gak ada. Yang membicarakan 2 periode itu hanya Jokowi. Ya, Prabowo Gibran 2 periode, ya. Yang hanya bicarakan itu adalah Jokowi. Kalau partai-partai yang lain begitu kan ya, yang masuk di parlemen di situ, koalisi atau Kim Plus di situ, membicarakan bagaimana Prabowo Gibran, itu aja tanpa wakil begitu yang dibicarakan. Maka disinilah yang kemudian banyak orang yang kemudian dipersepsikan hari ini bahwa PSI akan semakin tumbang. Kabarnya akan merebut Jawa Tengah sebagai kandang gajah. Di Bali akan direbut sebagai kandang gajah. Di Sulawesi akan direbut sebagai kandang gajah. Tapi nampaknya Gibran, Kaisang masih belum menjadi posisi yang kuat. Masih belum menjadikan partai PSI sebagai jargon anak muda yang punya kekuatan dan bisa menjanjikan terhadap apa yang kemudian diimpikan oleh anak-anak muda begitu untuk bisa lolos di parlemen, untuk menjadi kekuasaan di parlemen di situ sebagai bentuk kekuatan bahwa partai PSI yang kemudian begitu kan di kemudian hari kalau toh pada hakikatnya nyungsep tidak masuk di tahun ini, bisa saja orang akan kabur satu persatu. Ngapain masih bertahan di PSI kalau toh pada hakikatnya tidak menjanjikan? Itu yang kita lihat hari ini. Makanya dengan seperti ini orang-orang akan melihat, wih, jangan-jangan ini benar ya. Bisa saja, Bos, bisa saja. Ya, karena politik kita kan tidak bisa ditebas ke sana ke sini dan sebagainya begitu. Tapi inilah cukup menarik begitu kan bahwa persoalan-persoalan politik hari ini harus dilihat bahwa partai ini masuk di parlemen atau enggak begitu. Nah, kalau partai kecil ya ngapain masih mempertahankan partai kecil? Kecuali punya tokoh yang sangat luar biasa. Makanya saya sering membandingkan antara partai Gerakan Rakyat dengan PSI. Saya yakin ya kekuatan masanya di situ lebih kuat ya partai Gerakan Rakyat dibandingkan dengan PSI. Mengapa Bang kok bisa mengatakan seperti itu? Kita lihat saja realitasnya. Ya, kekuatan Anies Baswedan hari ini ya yang digadang-gadang punya partai Gerakan Rakyat, tapi bermanuver sana sini solidnya di bawah itu sangat luar biasa. Punya 25% pendukung loh. Ya, jangan heran di situ, Bos, ya. Dibandingkan dengan Kaisang. Ya, Kaisang coba kita lihat saja. Hanya berapa juta begitu kan. Itu adalah perbandingan. Makanya PSI itu kalau ingin lolos di parlemen gampang caranya. Kok bisa, Bang? Ya mengatakan segampang itu. Harus punya tokoh yang kuat. Nah, tapi kalau tidak punya tokoh yang kuat, tidak bisa. Ahmad Ali mau ditokohkan, saya kira jauh begitu kan. Dianggap loncat sana, loncat sini. Jokowi mau ditokohkan begitu kan. Sudah banyak realitasnya.
ya di era Jokowi ya para menteri-menterinya banyak yang masuk penjara begitu kan, banyak yang korupsi. Coba kita lihat siapa yang mau ditokohkan? Kaisang. Kaisang masih belum terbukti ya. Mana kepemimpinan Kaisang masih yang kemudian terbukti membawa membawa sebuah instansi yang begitu luar biasa, mana ada? Tidak ada begitu kan. Yang ada dia jadi kader PDIP, jadi kader PSI, besoknya begitu sudah menjadi ketua umum. Ini kan ngeri. Aneh sepanjang sejarah kita. Sistem pengkaderannya di situ tidak hanya mengincar posisi tinggi, tapi bagaimana proses di dalamnya. Coba kader-kader yang lama di situ begitu kan, dengan datangnya Ahmad Ali sudah menjadi ketua harian. Datang lagi menjadi posisi yang kecil, tidak bisa naik ke situ, Bos. Secara logika ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.